Hai guys, balik lagi ke channel Turaber. Jadi hari ini gue sedang berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Abdul Majid. Nah, gue lagi ada di salah satu toko kopi yang siapa sih yang nggak tahu, Toko Kopi Tuku. Nah, ini salah satu pelopor es kopi susu nih kayaknya nih. Dan hari ini Turaber mendapat kesempatan untuk langsung berbincang-bincang dengan CEO atau founder, yaitu Andanu Prasetyo, yang biasa dipanggil Mas Tio. Jadi, let's go inside. Nah, sekarang aku udah bersama dengan CEO dan founder dari Toko Kopi Tuku. Hai Mas Tio. Halo, thank you udah datang. Mungkin boleh dong Mas diperkenalkan dirinya sendiri, nama panjangnya mungkin, ada aliasnya mungkin. Oh gitu. Halo teman-teman, aku Andanu Prasetyo dari Toko Kopi Tuku. Teman-teman di Cipete dan sekitarnya biasa manggil aku Tio. Thank you udah datang. Semoga sharing-sharing hari ini bisa banyak info-info seru yang bisa jadi insight buat teman-teman semua. Siapa tahu ada yang mau buka kan, baru coffee shop baru, karena kayaknya udah banyak banget nih coffee shop di Jakarta ya Kak. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama nih guys. Jadi Kak Tio, sebelum menjadi owner atau CEO dan founder, lo ngapain sih Kak? Kalau dalam hal Toko Kopi Tuku, di 2015 itu aku mungkin ngangkat-ngangkat mejanya, nyusun peralatannya, bikin brandingannya, bikin kopinya, ngerosting kopinya, jadi orang keuangannya. Jadi ya namanya lagi usaha di awal, startup di awal. Jadi ya dengan keterbatasan yang ada, dengan modal yang ada, kita maksimalkan, jadi semua dilakukan sendiri gitu. Nah, Mas, kayaknya nih awalnya aku denger-dengar Mas barista juga kan nih Mas? Nah, itu udah berapa lama sih Mas jadi barista? To be honest, aku nggak tahu definisi aku bisa dibilang barista apa enggak. Tapi kalau dibilang bekerja di belakang mesin, menyajikan untuk tamu, ya aku pernah. Karena aku sebelumnya juga sudah di 2010 menjalankan cafe Toots House. Dan aku banyak jadi barista di situ. Dan di sana juga aku kenal kopi itu 2008, jadi so far sampai sekarang sudah 12 tahun. Di masa-masa itulah aku melakukan eksplorasi di Toots House, berkunjung ke beberapa coffee shop teman. Dulu tuh aku ke Anomali, ke Bakul Coffee, ke Bloomchen, ke Jakarta Coffee House, itu Caswell, itu pokoknya tempat-tempat aku belajar, nanya-nanya. Beberapa kali juga visit beberapa kota Jogja, Melbourne, dan akhirnya aku dapat insight, rasanya pengen bikin vibe yang sama seperti di Melbourne misalnya, terjadi konsumsinya tinggi dan kita bisa maksimalin biji kopi yang ada di Indonesia. Dan aku nggak usah mikirin jauh-jauh dulu, aku harus bisa ngasih impact dulu ke tetangga sekitar dulu, which itu saatnya di Cipete. Ya sudah, saat itu aku mencoba menjadi barista, mencoba menjadi roaster, mencari cita rasa yang disenangi sama tetangga tuku di Cipete. Kayak apa sih kira-kira? Nah, disitulah ngobrol-ngobrol, challenge mereka lah yang membuat aku terus mengeksplorasi bagaimana kopi Indonesia harus diolah dan bagaimana aku harus menyeduh kopi mereka sampai mereka mau beli setiap hari. Tapi Mas sendiri suka minum kopi nggak sih? Aku baru mulai rutin minum kopi itu 2019. Oke, jadi baru ini? Iya, dari 2008 aku minum kopi, terjun industri kopi. Aku belum yang, hari ini aku butuh kopi Tapi kalau dibilang jadi pecinta kopi banget apa enggak, mungkin aku cinta sama industrinya, cinta sama positive vibes yang dibentuknya. Tapi dulu sampai di level setiap hari pasti minum kopinya. Tapi bukan karena menikmati, karena kerjaan. Aku harus kalibrasi, harus mencicipi. Supaya misalnya nanti pas mbakanya datang atau siapa datang, aku tahu kondisi saat itu kopi gimana. Jadi kalau dikomplain, tinggal minta maaf, oke aku ubah lagi. Gitu. Hari demi hari aku paling kayak gitu. Mas, kalau ngomongin Mas suka minum kopinya itu kalau yang Mas minum tuh apa sih? Aku itu paling sering sebenarnya minumnya espresso. Tapi kalau dibilang aku menikmatinya apa, aku tuh menikmatinya biasanya kalau nggak cold brew, kalau nggak piccolo latte.
bicara soal menikmati nih Kak, apa sih arti kopi buat lo? Duit sih. Duit. Nggak, tapi duit. nggak, basically gini. Ada masa dimana aku dipertemukan sama kopi dan aku mendapatkan insight bahwa harusnya ini bisa menjadi sumber aku mencari nafkah untuk diriku dan keluarga gitu. Jadi that's why kenapa feel-nya kayak kopi tuh deket dengan uang. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, tadi aku sempat bilang di awal karena aku senang dengan positive vibes yang terbentuk. Kita bikin kopi terenak tapi tanpa harus membahas kopi ini akan jadi enak atau enggak, harus pakai kopi apa, harus pakai mesin yang seperti apa. Ya. Itu just conversation, just silaturahmi, sosial interaksi yang terjadi gitu kan. Itu yang aku nikmatin. Jadi kalau dibilang apa arti kopi buat aku, itu semacam budaya dan pola hidup sih. Karena aku merasa kopi itu media, dia itu membuat aku introvert bisa jadi kenalan. Oke. Aku yang mungkin tidak punya cita-cita jadi punya purpose hidup. Ya. Aku tadinya tidak kenal negaraku, aku jadi mau eksplor lebih, jadi memahami budaya setiap perkebunan yang aku ambil dan sebagainya. Aku pengen tahu dong kok gimana sih seluk-beluknya ini sampai akhirnya toko itu bisa berdiri tegak dan ramai dan hits banget. Berat ya kata-katanya. Tuku di awal itu kan 2015, 1 Juni 2015, tokonya kecil sekitar 20 sampai 30 meter persegi lah. Okay. Mungkin 20 orang cuma masuk. Baristanya cuma kita bertiga. So sangat kecil. Aku cuma pengen bikin orang minum kopi. Misinya meningkatkan konsumsi kopi, menjadi jembatan. Sekarang misinya juga menjadi lokomotif untuk industri kopi gitu. Tapi bagaimana dari kecil itu bisa jadi besar? Ada beberapa tahap. Tahap pertama dulu orang kenalnya, aku punya kopi 5 ribuan di Coolbox murah. Itu kayak 3-in-1 versi kita. Terus kita dikenal punya kopi kecil harga 9.000, 10 ribuan. Jadi secara price point kok rendah sekali. Okay. Sampai ada request orang mau minum dalam bentuk dingin. Okay. Jadi 4 bulan kemudian hadirlah es kopi Sutangga dengan gula aren. Yeah. Itu saat aku ngelihat ada tukang cendol di masjid Jumatan, cobain bikin nih enak loh, manis tapi masih ada rasa kopinya dan gulanya gula Indonesia. Dan akhirnya itu eksplorasi terus-terusan dilakukan. Dan akhirnya orang kenal ada es kopi, plastiknya panjang, polos, ada gelas di seal polos, sedotannya polos. Udah taunya gitu, biasa di sosial media ada kopi murah di Cepetek. Oke, jadi tidak disebutkan namanya tidak disebutkan karena aku nggak bikin brand. Karena aku tidak mau dianggap coffee shop. Aku pengennya, aku hanya toko kopi, aku jembatan dari kopi instan ke coffee shop yang chain dan artisan. Aku di tengah-tengahnya. So aku bilangnya toko kopi, jadi nggak ada brandnya. Itu jalan, banyak orang pesan lewat online, akhirnya mulai lagi Tuku dikenal sebagai toko kopi yang go green. Di tokonya hijau semua sama abang-abang ojol. Gojek juga dan Grab juga. Yes, kira-kira gitu. Baru ketiganya 2017 dikenal karena Pak Jokowi datang. Kemudian mungkin sekarang yang terbaru orang mengenal Tuku karena jualan dalam bentuk yang dinamakan Tuku Cur itu. Yang di tempat kita sekarang. Nah, kenapa sih Kak namanya Tuku Cur? Prinsipnya, Tuku juga sedang, Tuku sadar bahwa kami menjadi, mungkin di sini sekalian kami mohon maaf karena kami menjadi part dari masalah sampah dan kami berbagai cara sedang kami mencoba menghitung karbon kami mencoba mencari solusi lain. Dan Tuku Cur adalah salah satu hal yang sudah kami bicarakan udah setahun lebih. Bagaimana kami ingin mengajak orang untuk membeli kopi dalam bentuk literan. Ya. Jadi ya begitu pandemi ini ya ini menurut kami momen yang tepat untuk mengeluarkan pembelian kopi Tuku dalam bentuk kucuran gitu. Yang ada kucuran itu dijual dalam bentuk 1 literan. Nah Kak, boleh di-share nggak nih Kak ke teman-teman, strategi apa sih yang membuat Tuku itu berbeda dengan coffee shop lainnya? Membuat orang berjanji dan kita tidak bisa memenuhi itu berat. Membuat orang berekspektasi itu sulit jadinya. Jadi kami hanya ingin tanpa membuat mereka berekspektasi menyajikan kopi dengan harga yang terjangkau dengan rasa yang sesuai minat mereka. Tapi strateginya jadi gimana? Ya sudah, kami paham kami sudah di Cepete. Kami tidak fokus ke sosial media karena toko kami kecil. Kami percaya
kami lebih pingin membangun community di Cipete, ngopi tiap hari, datang silaturahmi instead of terkenal se-Indonesia misalnya saat itu. Jadi yang kami fokuskan sekarang adalah bagaimana kami membuat produk yang membuat bisa dibeli setiap hari dan terjangkau. Jadi tugas kami adalah strateginya membuat sistem operasional, membuat product development yang membuat produk tersebut bisa memarketingkan dirinya sendiri gitu. Jadi ya semoga saat aku tawarkan Mbak Kani mau minum kopi apa, maunya gini nih, aku buatin dengan segala upaya yang aku bisa, aku sajin, ada Mbak Kani happy dengan interaksi yang terjadi, suasana yang terjadi, dengan produknya enak, ada Mbak Kani merekomendasikan itu. Nah, aku pengen tahu juga nih Kak, apa sih Kak yang spesial nih dari Tuku? Apakah ada yang berbeda? Spesial atau enggak relatif Mbak Kani. Kalau mungkin Mbak Kani teman-teman di Cipete menganggap mungkin itu spesial karena ya itu dibentuk sama warga Cipete saat itu. Kenapa aku bilang warga Cipete? Karena kopi yang kami gunakan itu blend. Kami namakan Tetangga Blend sama Cipete Blend. Itu ada dua karakter rasa. Secara region itu kami kombinasikan ada dari Aceh, Kerinci, Garut, Bali, Flores dan sebagainya. Kami ganti-ganti sih. Basically selama rasa cocok, harganya cocok, dan petaninya asik, kita biasanya ambil, kita eksplor di sana. Nah, tapi kami bentuk rasanya dia ada yang Tetangga Blend, Cipete Blend. Tetangga Blend itu tugasnya untuk rasa-rasa yang tetangga Tuku yang ingin kopinya tidak terlalu asam, karakter kopinya lebih terasa, enak buat pagi hari, enak untuk diminum dengan es kopi dengan gula. Cipete Blend itu sebuah kopi untuk fase kedua setelah orang biasa minum kopi setiap hari. Pengalaman terbaik apa sih yang pernah terjadi sepanjang Tuku berdiri? Didatengin presiden, senang. Aku bisa melihat tamu Tuku atau tetangga Tuku dengan barista-barista Tuku mingle, makan malam bareng, surprise bareng. Engagement kayak gitu aja tuh buat aku udah senang banget. Atau ada barista Tuku yang punya prestasi tiba-tiba terus dengan driver Gojek, terlalu banyak cerita di dalamnya yang akhirnya saya dan teman-teman Tuku paham bahwa ini kami bukan sekedar jualan kopi gitu. Ini masalah cara hidup yang membuat kami ingin Tuku itu selalu relevan di kehidupan sehari-hari tetangga Tuku di berbagai daerah. Mungkin kalau kami baru di Cipete dan area-area Jakarta ya di situ dulu. Ada downs-nya nggak sih Kak? Kayak mungkin konflik atau mungkin rintangan-rintangan yang dihadapi? Rintangan, kalau pandemi udah pasti lah ya. Itu udah pasti. Di luar itu, apa yang ada di toko kopi Tuku, it's not about just the product, harga, pamornya gitu. Tapi semua hal yang ada di kopi Tuku itu pasti matters buat beberapa orang gitu. So, kehilangan tetangga Tuku nggak datang lagi, kehilangan barista Tuku sudah tidak tergabung di kita, itu juga salah satu downside yang membuat kami ini nggak boleh kayak gini terus, kita harus fix ini gimana caranya supaya semuanya tetap nyaman kerja di sini dan banyak tetangga Tuku yang tetap mau beli setiap hari sehingga ya secara bisnis akan lebih sustain. Nah sebelum kita keliling nih Kak, aku mau minta tips and trick dong Kak buat mungkin mereka yang mau buka toko kopi atau mungkin usaha di bidang kopi. Buat aku ya, belum tuh semua orang yang minum kopi itu karena butuh kafeinnya, kata butuh kopinya. Itu menurutku ada unsur pengen minum, pengen seger, pengen seneng, pengen kafeinnya dan sebagainya. Itu semuanya kombinasi. Jadi kalaupun kita mau tips and trick bikin coffee shop, itu bukan dengan punya skill dan pengetahuan yang cukup dalam konteks kopi. Menurut aku yang kita perlu pahami adalah dalam konteks diri kita, apa yang kita punya dan apa yang mau kita serve ke community kita. Saya nggak ngomongin market atau industri kopi yang lebih besar. Toko kopi itu buat aku serve aja yang deket-deket aja lah. Kayaknya nggak asik deh, kita mau ngopi aja jauh-jauh tuh kayaknya nggak asik. Jadi alangkah baiknya kita fokus sama area sekitar kita kenali behavior mereka. Buat aku pengen ngajak semuanya mengeksplor lebih tentang kehidupan bertetangganya. Bukan masalah seperti tetangga Tuku, tapi ini masalah pengenalan market. Jadi menurut saya, once kita udah masuk di kopi, it's not about
bisnis lagi. Ini bukan masalah angka, bukan masalah berapa kopi yang kita jual gitu. Tapi ada berapa banyak muka senyum yang kita hasilkan dari keluar dari toko kopi kita gitu. Oke, nah Mas Tio katanya hari ini mau mengajak aku jalan-jalan juga nih keluar. Ayo, mumpung di sini, ayo. Boleh ya Mas ya? Oke, yuk. Mari. Nah, jadi sekarang kita udah di luar nih ya Kak, karena tadi kita udah interview. Kak, boleh dong Kak dijelasin sedikit kenapa sih lokasinya harus di sini? Ini alhamdulillah kita dapat tempat masih di sekitaran Cipete. Oke. Karena seperti yang aku ceritain dari awal, ini salah satu bentuk kan kita bersyukur lah kemarin ada sempat Pak Jokowi sempat mampir di 2017. Oke. Nah, kita bersyukur dengan hal itu, kita mengimbangi bahwa kita harus terus meningkatkan konsumsi kopi Indonesia. Makanya kita berusaha keep up kan. Nah, kita mencari sebuah tempat seperti sebesar ini karena kita percaya customer, kalau semua ini market ini dibuka ke toko Cipete yang kecil itu, customer experience yang sudah kita bangun dari 2015 akan hilang. Oke. Nah, kami percaya konsumen tetangga tuku dan driver online ini punya customer experience yang berbeda. Oke. Nah, makanya kami menyiapkan toko khusus supaya driver-driver ini parkir lebih gampang, nggak diambil sama nggak di-direct sama dishub tanpa dibiaya parkir. Nunggunya nyaman, dan akhirnya secara produksi kita juga punya kapasitas yang lebih besar sehingga kami bisa menjaga konsistensi sehingga banyak tetangga tuku yang tetap bisa menikmati tuku melalui online dengan rasa yang sama seperti minum di toko gitu. Oke. Nah, ini kalau boleh dilihat nih di dalam ini banyak banget driver nih Kak. Ini memang tempat tunggunya di dalam ya Kak? Kita ada dua. Oke. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Oke. Karena dari zaman aku ngobrol-ngobrol nih, kayak abang ini ngerokok kan, dia langsung dia bisa ngerokok dulu atau sambil nunggu ditaruh dulu nanti dia ngerokok di luar. Itu hasil obrolan-obrolan kita sama para driver sih kemarin. Oke. Nah, ini kalau misalnya yang pada duduk di luar dipanggilnya gimana nih Kak? Apa diteriakin gitu atau gimana? Nah, ada toanya. Ada toanya guys. Bisa dipanggil kira-kira. Oke. Kak, boleh dong diceritain sedikit, kan di sini ada logonya nih Kak. Ini dibalik dari logo ini tuh apa sih Kak filosofinya? Namanya tuku kan dari bahasa Jawa. Ya. Prinsipnya aku cuma pengen bahasa Indonesia mudah diingat. Tapi salah satu misi kita sama teman-teman barista tuku yang dulu adalah ingin ningkatin konsumsi kopi di Indonesia. Caranya adalah menciptakan cita rasa yang digemari tetangga tuku dan mereka bisa beli setiap hari karena harganya affordable. Oke. Nah, impian itu kita jadikan doa dalam nama kita supaya arti beli dalam bahasa Jawa itu ya semoga semakin banyak orang membeli. Tuku bisa menjadi jembatan untuk industri kopi Indonesia sehingga konsumsi Indonesia, industri kopi Indonesia meningkat. Oke. Kak, boleh dijelasin sedikitnya nih Kak, dari depan nih ada apa aja sih Kak? Dari depan? Ya, ada office-nya atau ada tempat produksi atau gimana? Oke. Jadi dari bangunan panjang ini nanti kalau dilihat di depan sana itu kita menyiapkan di lantai 2 itu office. Oke. Kemudian di lantai 1 bagian depan itu kitchen kita untuk kitchen tuku dapan. Kitchen yang memproduksi gula aren kita, makanan-makanan kita gitu-gitu. Di area tengah sebelahnya ada gudang kita, gudang untuk area sini. Kemudian geser lagi nanti bisa dilihat ada toko buat driver online tapi untuk yang e-commerce. Oke. Terus sebelahnya nanti ada ruang produksinya. Nah, baru masuk ke sini, ini toko untuk online delivery melalui online tadi. Cuma yang buat yang mereka datang langsung. Oke. Nah, ini Kak, kita pengen tahu nih, signature-nya tuh apa sih Kak kalau tuku? Signature-nya sejauh ini sih kita masih es kopi susu tetangga yang nomor 1. Oke. Yang keduanya kopi susu tetangga yang panas, ketiganya es kopi hitam tetangga. Mungkin kita masuk ke dalam? Ayo, mari, kita anterin. Ini sih alhamdulillah trafiknya nggak terlalu padat karena kita harus jaga trafiknya kan. Oke. Biasanya sih so far ya ini jadi jalur antriannya. Oke, berarti dari sini ya di sini Kak? area tunggunya. Gitu. Oke. Kalau dari ujung sana apa nih Kak? Apa aja nih? Sejauh ini sih kita bikin layout seperti dapur. Kita bikinnya square. Ada area middle-nya karena kita mencoba menjaga konsistensi kualitas kopi tukunya kan. Jadi ya kita berusaha
menyiapkan kapasiti yang lebih besar daripada toko-toko yang ada yang kecil-kecil yang nggak online gitu. Jadi di sana ada, bisa lihat ada area espresso bar, kita ada dua, ada di situ sama ada yang di situ. Yang satu untuk mengcover minuman panas pesanan, yang satu untuk menyiapkan espresso atau kopi untuk es kopi susunya gitu. Selebihnya sih seperti di toko ada area kasir, ada area makanan, dan ada area packing dan area es kopi susunya gitu. Nah kalau ini kita bisa lihat ada etalase nih Kak. Nah ini makanannya apa aja sih Kak? Biasanya di bagian atas tuh kita ada yang gorengan-gorengan, yang bawah yang kue-kue. Gorengan juga, oke. Gitu-gitu sih. Nanti tapi macam-macamnya kita dari ada kayak kita nanti ada donat kampung, ada lumpia, ada tahu skotol, ada banana bread gitu-gitu sih. Berarti ini makanan-makanan yang cocok untuk dibarengin dengan minum kopi ya Kak? Basically kita tetap ngikutin apa yang ada di coffee shop yang ada di luar sana. Tapi kita mencoba mengimplementasi perlahan dengan bahan-bahan yang ada di agriculture di Indonesia. Say pisang, coklat gitu. Kita lama-lama bahan tersebut kita twist menjadi lokal sehingga apapun yang kita lakukan di toko kopi tuku semoga bisa memberikan pengaruh baik ke industri agrikultur di Indonesia gitu. Oke, gitu guys. Jadi ini kita udah main-main ke dapurnya dari Tuku. Mungkin kita lanjut ke dalam lagi kali ya Kak? Kita ngobrol-ngobrol sambil lagi. ada abang Gojek kalau masuk. Berarti kita akan menuju ke lokasi yang tadi udah Kakak ceritain ya Kak ya? Tadi ada beberapa area kan. Yang tadi mungkin bisa dilihat sedikit. Ada yang mana gudangnya, mana yang area buat e-commerce-nya gitu. Nah, kalau ini area untuk e-commerce ya Kak? Yes. Oke, kita masuk ke dalam. Alhamdulillah nih, mumpung kosong, kita jalan-jalan sebentar. Jadi tadi dari area ini, jadi antriannya jadi biasanya dibelah dua. Ada yang sana buat yang aplikasi, ini buat yang e-commerce. Jadi supaya tidak ada penumpukan kan. Gitu. Jadi kita nggak gabung. Nah di sini di area belakang nanti bisa lihat tuh ada gudangnya. Nanti kalau yang di sini buat yang pick up untuk e-commerce. Nanti dari sini kelihatan ada dapur juga yang tadi toko dapat. Nah kalau yang ini ruang produksi buat yang pesanan-pesanan melalui e-commerce. Jadi di bangunan ini kita punya dua area bar lah gitu ya kira-kira. Mungkin area selanjutnya apa lagi nih Kak yang kita mau lihat? Aku penasaran banget nih. Sini. Kalau ini buat yang tukucur kalau kita sebutnya kan. Jadi semua yang botolan, semua yang ada di e-commerce, pembuatan produksinya, stoknya semuanya ada di sini gitu. Jadi ya kita juga kembali lagi, aku harus bedain operasionalnya supaya ada beberapa handling yang harus kita perhatikan termasuk kesehatan, kebersihan dan sebagainya kan. Nah karena ini botolan ini adalah suatu hal yang baru kan di industri kopi ini, jadi kita menyiapkan area khusus inilah untuk menjawab berbagai demand yang ada di e-commerce tersebut. Oke, ini bisa kita lihat banyak banget botolan-botolan. Ini dibuatnya by order atau gimana Pak? Kita mencoba setiap hari botol yang kita siapkan itu baru dibuat. Kayak sekarang nih, ini kan ada produksi pengambilan sore. Nah mereka akan ngejar itu untuk produksi tersebut. Nah ini botol-botol yang sudah disiapkan untuk segera di-filling. Habis itu nanti dipindahkan ke yang area tadi untuk pengambilan di berbagai kulkas di situ. Oke, seru banget ini ya, kayaknya kakak-kakaknya di belakang juga lagi sibuk banget. Nah, Mas Tio terima kasih banyak banget hari ini kita udah boleh bincang-bincang nih Mas Tio. Semoga Tuku semakin sukses, semakin ramai lagi. Gak cuma Tuku, semoga semua industri F&B kita segera kembali ya. Segera kembali seperti semula. Terima kasih banyak Kak Tio. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.